ngajar keluarga yang bahagia, mereka bilang bahwa perempuan itu seperti benang yang rundut, yang yang sulit untuk dibenarin gitu. Ya katanya, kalau tidak di dalam Tuhan. Amin. Ya, apalagi ngerti pikiran suami, kadang teh lah, kadang kopi lah, kadang inilah. Ya kan? Gak bisa. Nah, kita bisa mengerti kehendak Allah karena kuasa Roh Kudus. Nah, setelah mengerti atau memahami, kita diberi kekuatan untuk apa? Hidup di dalam kehendaknya. Ya, sehingga kalau orang yang sudah terima Roh Kudus, mana ada lagi cerita malas ibadah? Ya, mana lagi cerita malas gak mau melayani? Mana lagi cerita sakit? Itu istri saya sakit. Tadi baru cek darah itu. Di keluarga saya latih semua untuk menyangkal daging ini. Karena saya sudah bukan. Jadi saya nggak hanya ngomong kosong kepada istri anak-anak, enggak. Karena saya pelaku, penyiksa dalam tanda kutip badan ini. Saya tidak mau mengenakan badan ini untuk melayani Tuhan, enggak. Sabtu Minggu tuh enak sih jalan-jalan Bapak Ibu. Sekarang setelah penggembalaan ini hari Natal gitu ya, harus berkorban, nggak bisa ketemu sama bapak, sama ibu. Natalan tahun baru ini nggak apa-apa. Caranya banyak, hadirkan dia di sini. Kalau nggak, transferkan uang ke mereka. Ya, jelaskan dengan kasih bahwa kami ini pelayan. Amin. Jadi kita harus mengekang diri, harus menyangkal diri, harus memikul salib. Kalau orang-orang yang sudah mengerti kehendak Allah. Amin atau amin? Ya, saya percaya kita mampu. Dan orang-orang di gereja ini, orang-orang yang hadir hari ini, orang-orang yang mampu menyangkal diri. Tentunya bukan dengan kekuatan kita, dengan kekuatan Roh Kudus. Amin. Ada banyak orang yang kerja hari datang juga ibadah. Ya, ada juga hari ini mungkin ada jadwal-jadwal yang lain mereka cancel supaya bisa ibadah. Saya tahu itu pekerjaan Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Ya. Nah, yang kedua, ciri-ciri keluarga yang dipenuhi Roh Kudus. Ya, yang kedua adalah memuliakan Tuhan. Pastikan Bapak Ibu keluargamu sudah memuliakan Tuhan. Pastikan istrimu sudah memuliakan Tuhan. Pastikan suamimu, anak-anakmu apakah sudah memuliakan Tuhan. Pastikan seisi rumahmu sudahkah memuliakan Tuhan. Mertua saya ini kemarin kita doakan sini 86 tahun. Saya bilang abang ibadah, nggak boleh tinggal di rumah. Minggu kita ibadah. Iya, datang. Mertua bagi orang Batak yang begini. Tapi kalau memang sudah mengasihi Tuhan, mengasihi Roh Kudus, harus pastikan ibu-ibu suamimu sudah memuliakan Tuhan. Amin. Pastikan anak-anakmu. Lihat anak-anak zaman sekarang, generasi Z ini. Saya bilang sama anak saya ini semalam, jangan-jangan kalau kalian gak siap menghadapi teknologi yang tinggi besok, yang akan digantikan oleh para robot, Bapak Ibu, kalian akan mati kelaparan. Kantoran akan digantikan oleh robot, security akan digantikan oleh robot, ya. Pembantu rumah tangga, ngepel, nyuci, itu akan digantikan robot. Pertanyaannya, kalau kita tidak siap menghadapi ini, helper akan digantikan para robot. Kalau tidak siap menghadapi teknologi, kira-kira bagaimana? Kembali ke kampung, marsuan. Pasti itu. Pekerjaan sekarang robot, bayangkan, bisa mengerjakan 5 pekerjaan dalam 1 jam, dalam 1 waktu. Saya lihat teknologi AI juga begitu kencang. Sekarang juga di negara-negara Cina sana, bukan hanya transport seperti ibu kita di sana, ada Maxing yang udara bro, pakai drone. Ya, kalau di Indonesia kereta api, LRT itu, MRT itu kan masih di darat. Di Wuhan Cina itu antar pencakar langit. Jadi kita harus siap pendidikan kita, hati-hati dengan gadget. Anak-anak kita pastikan jangan terlalu banyak main handphone. Ya, setannya banyak di situ.